Ya agak berantakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku semuanya, selamat sore. Ini tanggal 27 ini ya, 27 Januari 2025. Oke ya. Untuk saudara-saudaraku sekalian, saya selalu mengingatkan untuk hati-hati terhadap transaksi jual beli kendaraan. Ya, kalau misalnya nanti, apalagi yang penjualnya ini penjual yang rumahan, penjual rumahan. Ini saya ngasih tips untuk yang untuk yang penjual ya. Ya, qadarullah. Saya pernah ke tempat owners yang punya kendaraan. Dimana di situ kita harus menjaga adab kepada pemilik penjual. Juga kita nih sama dengan bertamu ya. Sama dengan bertamu, jadi kita harus menjaga sopan santun, adab, dan juga tunjukkan niat yang baik gitu loh. Niat kita yang baik bahwa kita memang mau menginspeksi unitnya, terus kita juga mau ngetes unitnya gitu kan. Misalnya kalau ada kekurangan segala macam. Insya Allah bagi kita yang mencari unit langsung ke ownersnya itu, kalau kita datang dengan santun, sopan, insya Allah mereka welcome dan juga insya Allah mereka, wah kayaknya ini orangnya kesannya baik gitu loh. Karena dalam Islam itu juga diajarkan kita harus punya adab dalam bertamu. Dalam bertamu kita harus punya adab, menjaga sopan santun, dan juga menghormati yang punya rumah. Jadi misalnya kalau kita mau ngecek segala macam, kita izin dulu, izin Pak, Bu, misalnya kalau misalnya diperkenankan saya mau cek, ya silahkan misalnya kan. Terus kalau misalnya kita datang ke rumah, izin Pak, Bu, ini saya mau ngecek, ini tanda pengenal saya gitu kan, sebagai bukti bahwa kita ini sungguh-sungguh, nggak main-main gitu kan. Terus misalnya dia izinkan nanti ketika sudah kita selesai misalnya ngecek, nanti akan menimbulkan kesan bahwa kita ini serius gitu loh. Kita ini serius, nggak main-main. Misalnya ada kurang plus minus, dan adabnya seorang calon pembeli, kita harus menjaga aib daripada keluarga tersebut. Misalnya, ternyata mobilnya ada cacat. Mungkin kita nggak tahu, walaupun kayak manapun ada cacatnya suatu mobil bekas yang milik ownernya, kita nggak boleh sama sekali membuka aibnya tanpa seizin dia gitu. Jadi kita juga harus menghormati ini kan bukan barang kita, masih bukan milik kita, jadi miliknya si ownersnya gitu. Jadi kita harus menjaga privasi dan juga kekurangan daripada ownersnya. Terus yang kedua, kalau misalnya sudah terjadi transaksi segala macam, bukan transaksi ya, belum nih, kita cek segala macam, kita minta izin Pak, Bu, kalau bisa diperkenankan saya mau ngecek surat-suratnya gitu kan, kelengkapannya, faktur, kwitansi, dan segala macamnya, untuk mencocokkan dengan kondisi kendaraannya, misalnya nomor rangka, nomor mesin kan gitu kan, pajaknya gitu, terus KTP dari bapak ibunya. Dan satu hal lagi, kalau misalnya saya sarankan bagi calon pembeli, misalnya memang kita betul-betul serius ingin mendapatkan unit tersebut, kita juga jaga adab. Jangan kita nggak serius, terus kita sudah minta nomor, sudah minta STNK BPKB ya, dipoto-foto lagi kan. Sebenarnya kalau ownersnya nggak keberatan sih nggak masalah, tapi kalau ownernya keberatan ya ini, soalnya dia menjaga hal-hal yang sifatnya sensitif gitu loh, data-data pribadi. Karena saya khawatir misalnya mungkin ada oknum di luar sana yang mau ngecek unit, di foto-foto, di postingnya, terus dia buat postingan baru untuk dijualkan dengan harga yang lebih murah gitu. Khawatirnya ketika ada calon pembeli lain yang berminat dengan harga itu, jadi ketika melihat akun yang lebih murah, dia akan tertarik. Cuman datanya itu sudah didapati sama oknum ini gitu, oknum calon pembelinya ini, jadi dia menjual lagi dengan harga yang murah. Terus misalnya kita harus menjaga juga yang namanya
transaksi segitiga. Ini banyak terjadi sebenarnya, modelnya yang lama pun masih berulang, tapi kita harus lebih berhati-hati. Misal kalau misalnya dia mengaku-ngaku unitnya, kita suruh di sini, nanti jangan ini ya, jangan banyak omong, jangan banyak ini, jangan banyak tanya, jangan banyak, nanti kalau misalnya transaksi langsung ke saya saja. Nah, itu patut dicurigai ya, bukan apa, bisa jadi misalnya yang punya ownernya oke, dia misalnya ada teman yang minta dipostingkan di marketplace atau segala macam, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya transaksi, saya sarankan jangan ke pakang atau ke teman yang memposting. Kalau memang dia berniat baik, pasti hasil dia kalau bisa diajak datang gitu loh, diajak datang ke situ, bahwa ini jangan transaksi dengan alasan bahwa dia lagi keluar kota. Ya saya juga pernah, misalnya kalau misalnya ada unit saya yang sama teman-teman itu yang standby, saya lagi di luar kota, saya bilang di luar kota memang, tapi saya tidak menyarankan transfer ke saya. Nah, itu loh. Jadi saya sama sekali tidak menyarankan transfer ke rekening saya, dan itu juga menjaga nama baik yang punya mobil gitu. Contoh kayak misalnya kemarin ada teman yang minta dipostingkan mobil kendaraan dia. Oke, saya postingkan, tapi nanti transaksinya jangan ke saya gitu, langsung ke dia, negonya silakan ke dia. Jadi itu untuk menjaga keamanan ya. Jadi sebenarnya teman-teman, ini hujan pula hujan, jadi saya rasa hal-hal yang sensitif kita harus jaga ya kepada pemilik kendaraan, jangan yang macam-macam, dan juga kalau bisa jaga amanah. Insya Allah dengan adanya keridoan yang seperti itu, kita juga ini ya, perdagangan kita diberkahi, mobil kita juga diberkahi. Wallahu alam, misalnya kalau misalnya unitnya itu diperoleh dengan cara yang nggak benar, nanti nggak berkah. Nggak berkahnya apa? Misalnya antara contoh kemarin saya ada ngecek satu unit, saya niatnya baik datang, saya cek unitnya cocok, deal. Nah, saya juga pengen ada kesepakatan keridoan dari kedua belah pihak kan, supaya mobilnya berkah. Saya khawatir teman. Nah, karena keridoan kita, niat baik kita yang bagus itu, akhirnya dia secara jujur dan transparan, ownernya ini ya bilang, bang ini kurangnya ini kurangnya ini. Jadi dia merasa tidak dizolimin gitu loh. Yang namanya mobil bekas kita harus maklumin pasti ada kurangnya. Tapi ketika dia bilang ada yang kurang, ini bang ini kurangnya ini, berarti kan ada iktikat baik dari kedua belah pihak gitu kan. Dia juga sudah ngasih tahu kalau misalnya misalnya kalau unitnya itu ada kekurangan, berarti kan dia sudah jujur gitu kan, sudah ada niat baik. Saya kira cukup sekian ya, ini udah hujan, mungkin suaranya agak kurang jelas. Nanti kalau ada informasi tentang jual beli untuk kita lebih aman, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin kita bisa berbagi pengalaman aja ya.